Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena hanya Dialah Tuhan kita, penyelamat dalam hidup kita. Yesus namanya. Engkau Tuhan harapan kami, Engkau sumber berkat-Ku. Adonai, Hosiana, Adonai, Hasikana, Adonai, Aher Vanecha, Adonai, Hosiana, Adonai, Hasikana, Adonai, Aher Vanecha, Baruch haba Beshem Adonai, Bibid Elohim, Amarech Shimcha, Bikuli, Shai Tzedek, Avot, Oneya, Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa Dialah penyelamat kita, yang layak dipuji dan disembah setiap kehidupan kita. Adonai, Hosiana, Adonai,
bersyukur karena tempat ini menjadi bait Tuhan. Kita dilayakkan untuk masuk dalam gerbangnya. Amin. Yesus adalah sahabat kita. Amin. Dia selalu hadir di setiap waktu. Kapanpun kita bergembira menjadi sahabatnya dalam hidup kita. Amin. Katakan kiri kananmu, Yesus adalah sahabatku. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dia sudah mengorbankan dirinya. Dialah Yesus yang mati untuk kita. Semua itu membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dicurahkan
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melayakan kami. Terima keselamatan yang hanya dari Engkau. Anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Yesus. Kami hanya bisa berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat keselamatan yang Kau beri. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
Amen. Berwah Kodes Elohim Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi. Bapa yang kekal, Bapa pencipta alam semesta. Bapa itu juga yang telah menciptakan kami sebagaimana kami ada saat ini. Bapa yang kami sembah, kami puja, kami muliakan di dalam satu pribadi yang sangat mulia, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih kalau kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan yang suci dan mulia ini. Kami bukan siapa-siapa, tapi kami diperkenankan boleh ada di dalam hadirat Tuhan ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan saja. Dan kami mengucap syukur. Bapa di sorga, saat ini juga kami mau mendengar firman Tuhan yang adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan menjadi tanah yang subur, supaya benih firman yang ditabur saat ini menjadi bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami dan menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga, jika ada kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu kami bersati menolaknya dalam nama Yesus Kristus. Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua. Hamba yang tidak ada apa-apanya, hamba tunduk di bawah otoritas Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam. Baik, bacaan kita saat ini terambil dari Mazmur 139 ayat 14. Saya sudah siapkan slide-nya, Bapak Ibu Saudara bisa baca di situ. Kita akan sama-sama baca, Bapak Ibu Saudara, siap? 3, 2, 1. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita sambut firman Tuhan dengan mengucapkan Kafot lecha Yeshua Adonenu, kafot lecha. Segala kemuliaan ya Yesus Tuhan kami, kemuliaan bagimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ditulis oleh Daud. Dan Daud adalah orang yang mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Bukan karena kehebatannya, tetapi karena hatinya yang selalu melekat kepada Tuhan. Bukan karena kehebatan Daud, tetapi karena hatinya yang selalu melekat kepada Tuhan. Sejak kecil sampai masa tuanya, Daud selalu bergaul karib dengan Tuhan. Dalam keadaan yang paling sulit di masa kecilnya sampai masa pemuda, di mana dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh Raja Saul. Bayangkan, dia masih pemuda, tapi dia sudah dikejar oleh raja dan akan dibunuh. Tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Dan sampai dia menjadi Raja Israel yang hebat, walaupun anak-anaknya ada yang berkhianat dan memberontak kepada dia, Daud selalu terhubung dengan Allahnya. Nah ini. Dan kata kuncinya adalah, slide kedua, bersyukur. Sama-sama kita ucapkan bersyukur. 3, 2, 1 sekali lagi, bersyukur. Saya bersyukur sekali hari ini. Skenario Tuhan tuh luar biasa. Puji-pujian dari awal. Biasanya saya telepon-teleponan sama Bu Guru, tapi enggak. Tapi dikasih skenario yang luar biasa sama Tuhan. Puji-pujian yang bersyukur semuanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Bersyukur
Ini yang dilakukan Daud. Dengan bersyukur, Daud mendapat kekuatan untuk bertahan dalam kehidupannya. Dengan bersyukur, Daud tidak hancur karena kesusahan yang dia alami. Berkali-kali dia alami kesusahan, tetapi malah semakin dibawa dalam kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Bahkan menjadi raja yang sangat dihormati, bahkan sampai hari ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, itu bintangnya negara Israel apa namanya? David Star, bintang Daud. Daud dijadikan bendera Israel. Sampai sekarang namanya itu sangat dihormati. Tentu saja saya tidak bisa menjamin kita semua sekarang bahwa bila kita mengikuti cara Daud ini, maka kita akan menjadi raja seperti Daud. Coba semua kalau jadi raja, Indonesia dibagi-bagi berarti ya, rajanya banyak. Tentu saja saya tidak bisa menjamin, karena setiap kita, ingat, setiap kita dipanggil Tuhan masing-masing. Panggilannya berbeda-beda. Ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru. Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang masing-masing, secara khusus, punya talenta masing-masing. Sebab ada yang sedang viral sekarang Bapak Ibu Saudara. Ini lagi viral, mungkin Bapak Ibu Saudara harus update infonya ya. Ada pendeta yang menjamin jemaatnya jadi sultan dalam waktu 3 bulan. You mau jadi sultan? Nanti ke gereja situ aja. 3 bulan jadi sultan. Kalau dia kasih persepuluhan, ujung-ujungnya persepuluhan. Pengajarannya ujung-ujungnya persepuluhan. Dalam 3 bulan, kalau Anda bisa kasih persepuluhan ke gereja kita, akan jadi sultan. Yang gajinya masih 3 juta datang ke sana, bayar per bulan cuma 300.000, 3 bulan berikutnya jadi sultan. Ini lagi viral Bapak Ibu Saudara. Nanti jemaat bisa cari tahu beritanya. Bayangkan pengajaran yang seperti ini. Saya heran, padahal gerejanya sudah sangat besar, sangat kaya, pendetanya juga kaya raya. Tapi kenapa ujung-ujungnya selalu minta persepuluhan? Saya sangat respect dengan hamba Tuhan yang sederhana, kemana-mana bawa aila putih gitu ya. Tapi dia sangat concern untuk bikin jemaatnya pintar, bikin pengajaran yang sangat baik, terbaik, supaya jemaat pintar. Harusnya kan begitu hamba Tuhan. Bedah ayat supaya jemaatnya pintar, supaya imannya makin bertambah, pengenalan akan Tuhan semakin indah, semakin baik, semakin bagus. Nah, itu yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan. Daud saja berjuang bertahun-tahun untuk menjadi raja Israel. Bayangkan, you dijamin 3 bulan jadi sultan. Nah, ini banyak pengajaran di luar sana yang kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Ujung-ujungnya materialistis, bukan mengenal Tuhan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih dalam lagi. Kembali kepada bacaan kita, Mazmur 139 ayat 14. Kita belajar dari Daud bagaimana kita harus bersyukur. Dikatakan, aku bersyukur kepadamu. LCD 3. Aku bersyukur kepadamu. Kalau melihat konteks dari ayat yang kita baca ini, maka mu yang dimaksud Daud adalah Allah sang pencipta. Orang Israel punya banyak panggilan buat Allah. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Allah pencipta, Allah alam semesta apa? El Zebaot, Adonai Zebaot, Allah Halik langit dan bumi. Allah
penyembuh, Jehovah Jireh, El Jireh atau Adonai Jireh. Allah Panji-Panji, El Nisi ya. Banyak panggilan, dan ini sekarang yang sedang diucapkan oleh Daud adalah Allah Pencipta, Sang Halik langit dan bumi. Fokus kepada Allah Sang Pencipta. Ucapan syukur yang pertama dari Daud yang kita bisa pelajari. Kita lihat di sini sebelum ayat 14, ayat 13, 15 dan 16 saya sudah coba tampilkan di LCD. Bisa kelihatannya Bapak Ibu? Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun. Nah, Daud memusatkan syukurnya kepada Allah Sang Pencipta. Itu sebabnya berkali-kali dia menulis di dalam Mazmur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, ayo sama-sama, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pengen lagi? Masalahnya kontrak pemusiknya beda di sini. Harus jadi jemaat, kalau lagi firman disampaikan harus jadi jemaat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Ucapan syukur yang difokuskan kepada Sang Pencipta, pribadinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika datang ke dalam hadirat Tuhan, fokuslah pada hadirat Tuhan, pada pribadi Tuhan. Banyak orang datang dengan keluh kesah, akhirnya fokusnya pada keluh kesahnya dia. Padahal kita datang mau menyembah Tuhan. Ini kita harus menghargai hadirat Tuhan. Kita harus menghargai pribadi Tuhan, Sang Pencipta kita. Bayangkan, Dia sendiri yang menenun diri kita, sehingga kita jadi seperti sekarang. Karena tangan Tuhan sendiri, karena matanya melihat ketika kita lagi dibentuk di dalam kandungan ibu. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan syukur kepada Allah sebagai pribadi Sang Pencipta? Yang pertama pasti memuji dan menyembah Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Memuji dan menyembah Dia. Saya terpanggil dengan pujian dan penyembahan ini supaya kita semua Bapak Ibu Saudara bisa menikmati penyembahan, pujian dan penyembahan dalam ibadah kita. Ada gereja yang luar biasa maju karena pujian penyembahannya. Khotbahnya mah enteng, tapi pujian penyembahannya luar biasa. Benar-benar disiapkan dengan baik. Dan kita mau ke sana. Kita mau pujian penyembahan kita benar-benar dipersiapkan dan benar-benar yang terbaik. Memuji dan menyembah Dia tidak susah. Kita hanya mengucapkan kata-kata pujian, terima kasih kita, pengagungan kita, kemuliaan dan semuanya itu adalah milik Tuhan. Kita kembalikan buat Tuhan. Kalau dulu Nuh membuat satu mezbah, ketika dia keluar dari bahtera, dia bikin korban bakaran, dia bikin korban sembelihan, dia bakar benar-benar sampai habis untuk menyenangkan hati Tuhan.
Demikian juga penyembahan kita Bapak Ibu Saudara. Pujilah Tuhan, jangan ada yang kau ambil sedikit pun untuk memuliakan diri. Semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kalau dulu masih muda, habis pelayanan pasti nanya, gimana gua tadi? Gimana? Masih ada gitu loh, masih ada keakuannya. Tapi sekarang udah timnya udah senior semua, udah nggak gitu lagi. Di foto aja udah pada nggak mau. Karena semua untuk Tuhan, amin. Semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jangan diambil sedikit pun. Kalau kata Abuna almarhum dulu, waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, memang asapnya Tuhan itu akan juga terserap dalam tubuh kita. Dan kita akan merasakan baunya Tuhan. Kita juga akan dapat baunya Tuhan. Gak usah nyari-nyari bau Tuhan, kamu sendiri akan dapat nanti. Nah Bapak Ibu Saudara, ini pujian, penyembahan tidak susah, saya katakan. Yang susah apa? Hatinya. Apakah hatimu penuh dengan ucapan syukur? Ketika datang dari rumah mau ke rumah Tuhan, ke gereja, apakah dipenuhi ucapan syukur? Apakah siap untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan? Apakah setiap pagi engkau persembahkan pujian bagi Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat kita beribadah bersama seperti ini, ayolah kita memuji dengan sungguh-sungguh, amin. Ekspresilah, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, berekspresilah. Katakan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ada bagian-bagian yang kita dipersilahkan untuk bermazmur namanya. Jadi musiknya nggak ada teksnya, kita sama-sama bermazmur. Di situ kita dipersilahkan untuk mengungkapkan isi hati kita masing-masing. Jadi kata-kata kita pasti beda-beda. Pakailah itu untuk mengungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita nanti bermazmur lagi, semua mau bersuara, amin Bapak Ibu. Semua mau. Nggak usah mikir fals atau enggaknya, nggak usah. Berkata-kata aja, Tuhan terima kasih. Walaupun itu musiknya sudah jalan kemana, kita bilang terima kasih Tuhan. Itu bermazmur. Bermazmur. Ungkapkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Berekspresilah, angkatlah tangan kita memuji Tuhan. Seperti Daud waktu mengiring bait Tuhan. Waktu mengiring tabut Tuhan, tabut bukan bait Tuhan, tapi tabut Tuhan. Ketika dibawa ke Yerusalem, dia ada di belakangnya, dia menari-nari di hadapan tabut Tuhan sampai ke Yerusalem. Dia kasih persembahan sembelih, segala lembu, segala domba, semuanya sampai ke Yerusalem. Dia menari, bahkan dia membuka baju. Dia nggak jaim Bapak Ibu Saudara. Dia itu raja. Sampai sekarang orang menghormati dia. Tapi di hadapan Tuhan dia tidak jaim. Nah ini jemaat DC, Diaspora Kopilas. Mau nggak jaim ya di hadapan Tuhan? Siapa kita di hadapan Tuhan? Jangan jaim-jaim. Jangan jaim-jaim. Kita mau seperti Daud, menari di hadapan Tuhan, bersuka cita, berekspresi yang terbaik. Nah itu tadi, apa yang harus kita lakukan untuk mengungkapkan syukur kepada Allah Sang Pencipta itu? Yang pertama, memuji dan menyembah Dia. Yang kedua, memberikan persembahan yang terbaik dari diri kita. Kalau tadi tidak susah, ungkapkan saja dengan ucapan, dengan pujian, dengan nyanyian, dengan syukur. Nah ini agak susah. Persembahkan yang terbaik dari diri kita. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, talenta kita, dan juga harta kita. Kalau dibilang harta ya jangan mikir, Pak saya gak punya apa-apa. Ingat waktu Yesus melihat ke bait Tuhan dan dia mengajar murid-muridnya, lihat janda itu memberi 2 peser. Dan itu yang terbaik dari hidupnya.
karena setelah itu dia nggak punya apa-apa lagi. Itu yang terbaik. Jadi bukan masalah jumlah. Begitu juga dengan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, talenta kita. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena yang ada dalam dirimu saat ini itu semua dari Tuhan. Kau hitung-hitungan, Tuhan ambil, hilang, lemes langsung. Saudara tahu, jangan hitung-hitungan karena Tuhan tidak pernah berhutang sama saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Boleh ditayangkan, saya nggak tulis di situ. 1 Korintus 15 ayat 58. Ada Ivan? Boleh di HP? Karena itu berdirilah. Sebab kamu tahu tidak sia-sia. Amin, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah berhutang. Yakin, percaya Tuhan tidak pernah berhutang sama kita? Saya mau kesaksian Bapak Ibu. Coba LCD ke-5. Perkenalkan anak saya. Yang mana coba? Anak pertama saya cewek. Kalau dari Bapak Ibu yang kanannya, namanya Dita. Dia kuliah di Atmajaya. Dan hari Rabu kemarin dia kasih kabar kalau dia dapat beasiswa dari Bank Penin sampai lulus. Wah, saya seharian nangis, saya anugerah buat. Saya pikir tahun kemarin juga dia dapat, tapi dari bank lain, Bank Korea. Jadi hampir setiap tahun dapat. Yang dari Korea dikasih cash, kalau yang ini dikasih untuk bayar kuliah sampai selesai. Dan buat saya itu anugerah. Saya percaya Tuhan gak pernah berhutang sama kita. Tuhan pasti kasih berkat di dalam hidup kita. Entah itu buat anak kita, entah buat orang tua kita, entah buat saudara-saudara kita yang lain. Tapi Tuhan pasti berkati. Dan saya mau melayani Tuhan gak hitung-hitungan. Tanya aja toko sebelah. Benar-benar, saya benar-benar dari minggu ke minggu mikirin pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau melayani Tuhan sewaktu kita masih dikasih nafas, sewaktu kita masih dikasih sehat. Pujilah Tuhan, sembahlah Dia sewaktu kita masih dikasih sehat. Bayangkan kalau ada yang sudah dikasih asam urat, pengapuran, ngangkat tangan aja udah sakit sekali. Mau kasih jempol Tuhan aja sakit sekali. Nah, kita masih dikasih sehat, Bapak Ibu. Memuji menyembah itu tidak susah, saya katakan. Tinggal hatimu. Ada nggak untuk Tuhan seperti Daud? Waktu kecil dia nggak dihargai sama orang tuanya sendiri. Bahkan abang-abangnya, kamu jadi pejabat, kamu jadi prajurit hebat-hebat, kamu jadi ngangon domba. Ditulis di situ cuma 2-3. Berarti kan dia cuma 2-3 domba dia ngurusin. Itu penghinaan sekali Bapak Ibu Saudara. Dia cuma dikasih tanggung jawab 2-3 domba. Bahkan waktu Samuel datang ke rumah Isai bapaknya, dia gak boleh datang. Dia gak dihitung, gak direken. Waktu pemuda, dia dikejar-kejar sampai mau dibunuh oleh Raja Saul. Waktu tua, tapi semuanya itu dia lakukan, dia alami
dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan memuji Tuhan. Makanya Mazmur itu ada 150 pasal, paling banyak puji-pujian semua. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sekali. Tahun-tahun yang lalu juga saya punya, cuma nggak usah lah, ini aja yang baru fresh. Hari Rabu saya terima anugerah dan saya bersyukur. Mirip nggak sama saya? Mirip ya. Ya, kita lanjutkan. Kembali ke bacaan kita ya. Kalau yang pertama tadi bersyukur dengan berfokus kepada pribadi Sang Pencipta. Pribadi Sang Pencipta itu kita harus hormati, kita harus muliakan, kita harus berterima kasih sama Dia. Nah sekarang yang kedua, dikatakan oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Sampai di situ kita berfokus kepada anugerahnya yang ajaib, yaitu diri kita sendiri. Ini diri kita. Diri kita sendiri yang diciptakannya begitu ajaib. LCD 6 fokus kepada anugerahnya. Anugerahnya yang mana? Diri kita. Diri kita. Kalau saudara setiap hari ngaca, bersyukurlah di hadapan kaca itu. Ini loh, diciptakan Tuhan luar biasa. Ajaib. Ajaib apa yang kau buat Tuhan. Kita adalah mahakarya ciptaan Tuhan yang tidak ada duanya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang yang kembar sekalipun, sidik jarinya tuh nggak sama. Orang yang kembar sekalipun, sidik jarinya tidak sama. Artinya setiap kita itu pasti berbeda satu dengan yang lain. Bayangkan Tuhan punya pabrik. Kalau mobil itu bikin pabrik ya, sekarang mobil Cina itu mobil listrik lagi bikin pabrik di mana-mana. Sekali bikin 1000 sama semua. Kali ada yang gagal pabrik 1 gitu, 2. Nah ini Tuhan bikin cetakannya coba bagaimana? Bugam dengan Bung Mondang udah lain. Cetakannya bagaimana? Udah lain. Bahkan orang yang kembar identik, saya katakan tidak sama sih. Itu luar biasa. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Walaupun pada Kejadian 3 karena jatuh dalam dosa, imago Dei itu rusak dalam diri kita. Namun ketika kita menerima Yesus Kristus, kita diperbaiki lagi oleh Tuhan. Tuhan melihat Kristus yang ada di dalam dirimu. Kita ini udah rusak, tapi kalau kita menerima Kristus, Kristuslah yang menyempurnakan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kristus yang dipandang Tuhan. Adakah Kristus dalam hatimu? Nah ini, kalau jawabannya masih nyangkut di sini, harus dilayani. Adakah Kristus dalam hatimu? Nah, lost. Berarti tenang bugem ya, nggak perlu pelayanan lagi. Ketika Kristus ada di dalam hati kita, imago Dei Tuhan, Kristus yang sempurna itu yang Tuhan pandang, dan kita berkenan lagi di hadapan Allah. Itu yang terpenting. Kita jadi biji mata Tuhan karena Kristus. Kita dihargai oleh Tuhan karena Kristus. Jadi sekali lagi jangan sombong di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat kita karena ada Kristus. Ada Yesusnya dalam hati kita. Itu sebabnya jangan meremehkan diri sendiri. Jangan ngeremehin diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Jangan menghina diri sendiri. Kan ada orang ya, baru kesandung sedikit, sial banget gua. Itu gak boleh Bapak Ibu. Sial gua. Aduh, don't try this at home. Jangan lagi-lagi ya. Gak boleh.
Kalau kesandung apa? Ya ampun, Tuhan berkati saya. Itu namanya kita udah sadar. Jangan mengutuki diri sendiri, jangan menyesali dirimu. Karena Tuhan sangat menghargai kita. Jadi biji mata Tuhan. Kalau bulan-bulan yang lalu saya pernah khotbah tentang kita harus menjaga tubuh, jaga kesehatan. Kalau bulan yang kemarin lagi kita harus menjaga hati. Kalau masih pada ingat, tapi pasti lupa ya. Lupa lah, udah ngaku aja lupa. Ntar cari aja di YouTube, gak ada sih, gak di-upload. Jadi yang pertama kita bersyukur atas anugerah Tuhan, yaitu diri kita. Dengan cara apa? Menjaga diri, jaga kesehatan. Kurang-kurangilah babi. Iya bener loh. Seminggu sekali lah. Habis itu makan rumput-rumput terus, biar pencernaannya bagus. Jaga kesehatan. Yang berikutnya, jangan bergantung pada materi. Apa maksudnya, Pak? Ada orang-orang yang tidak percaya diri atau tidak pede kalau tidak pakai barang-barang yang branded. Ada Bapak Ibu Saudara, maunya beli barang-barang yang branded. Supaya apa? Supaya yang menonjol itu barang brandednya, bukan dirinya. Padahal Tuhan bikin kita sangat-sangat berharga. Kita adalah mahakarya. Dan kita dinomor-2kan oleh barang-barang branded. Kayaknya udah paling bangga sekali kalau pakai barang branded. Nggak ada di sini ya, di Afrika. Gaya hidup zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau Anda seorang artis atau pengacara yang kaya seperti yang itu ya, yang cincinnya banyak banget itu, ya itu mungkin tuntutan profesi, terserah mereka. Dan yang penting juga punya duit gitu ya, bisa beli, terserah dia. Tapi kalau hamba Tuhan, ini bisa jadi masalah. Untung saya belum lihat Bugem pakai Louis Vuitton gitu. Karena minggu pagi ya, saya kalau minggu tuh udah istirahat lah di rumah sambil ibadah streaming GYI, Gereja YouTube Indonesia. Jadi saya coba semua pengkhotbah saya tonton gitu. Gerejanya besar. Dia khotbah tentang fokuslah kepada Allah, fokuslah kepada Tuhan dan anugerahnya. Tapi dia sendiri pakai gesper gede banget, tulisannya Louis Vuitton, LV. Nah, kalau saya itu sensitif ngelihat begitu Bapak Ibu. Ngapain dia suruh kita berfokus sama Tuhan, sedangkan dia mengambil perhatian jemaat dengan barang-barang yang seperti itu. Kalau hamba Tuhan, tolonglah kurang-kurangin gitu ya. Kalaupun Anda dikasih sama orang kaya barang-barang branded sebagai hamba Tuhan, jual lah. Kita masih butuh dana ya. Paling kalau saya dikasih Louis Vuitton yang harganya 20 juta itu, saya beliin gesper 100.000, selebihnya kasih Bugem. Kita harus sensitif sama keadaan jemaat, sama pelayanan kita. Jangan mau dihipnotis juga Bapak Ibu Saudara. Sekarang pendeta-pendeta makin sering khotbah sampai habis gitu, mau ngomong apa lagi, jadi yang aneh-aneh. Ini bahaya sekali, gak ada di sini, di Afrika. Nah, kita lihat yang terakhir ya, pas ya. Yang terakhir dari bacaan kita, dikatakan dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sama-sama kita katakan, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita memiliki jiwa yang sadar seperti Daud. Yang pertama, sadar untuk selalu bersyukur kepada Allah Sang Pencipta.
Ada yang gak sadar saking banyaknya panggilan, mungkin jadi dokter karena saking padatnya, atau jadi penyanyi, lupa sama Tuhan, lupa bersyukur. Kalau Bapak Ibu Saudara bawa kendaraan motor atau mobil, di jalan kan bisa sambil memuji Tuhan. Jadi kita selalu terhubung sama Tuhan. Ku terhubung denganmu. Foto dong. Jadi ku terhubung sama Tuhan. Ku terhubung sama Tuhan tiap saat. Sadar untuk selalu bersyukur kepada Allah Sang Pencipta. Yang kedua, sadar untuk selalu bersyukur karena keberadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita yang masih dikasih sehat, kita bersyukur karena kita sehat. Kalaupun saat ini ada yang sakit, kita tetap bersyukur karena Tuhan akan menyembuhkan dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi perkatakanlah berkat buat diri kita setiap hari. Amin. Ketika melek, thank you Lord, I'm blessed. Saya diberkati. Terima kasih Tuhan, saya diberkati, saya dikasihi, saya dihormati Tuhan, saya dihargai Tuhan. Saya maha karya. Jangan mikirin apa kata orang, yang penting apa kata Tuhan. Amin. Dan kalau engkau dan saya mengucapkan ini terus, maka percayalah semua akan mengikuti engkau. Aku berharga di mata Tuhan. Semua itu pasti akan mengikuti kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Karena Amsal 18 ayat 21 yang terakhir berkata begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakannya, saudara tahu menggema itu bagaimana? Ketika kita bilang haus, us gitu ya. Jadi diulang-ulang. Lapar, par. Diulang-ulang. Nah, kalau setiap hari Bapak Ibu Saudara menggemakan doa berkat buat dirimu, semua itu akan mengikuti kita. Aku diberkati Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku dikasihi Tuhan, aku dihormati Tuhan, aku dihargai Tuhan, aku menjadi biji matanya Tuhan. Dan itu akan mengikuti saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita berdoa. Beshem Ha'af Yaben Berwah Kodes Elohim. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, menghibur kami, memberkati kami, memberi kami hikmat yang baru. Bersyukur seperti Daud, kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur karena Engkau pribadi yang agung, pencipta kami. Bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami menjadi maha karya Tuhan. Dan kami mau setiap hari mendoakan yang terbaik buat diri kami, berkata-kata berkat buat diri kami, tidak mengutuki diri kami, tidak menyesali kami, tidak meremehkan kami. Dan kami mau berkat Tuhan itu mengikuti kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun berada Tuhan, lindungi mereka, jaga mereka. Mereka biji mata Tuhan, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Kami
kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kita berdoa Abinu. Avenu sebasamayim yitkadasimcha tabo malchutecha yaser et sonecha kaser basamayim ken al haaretz et lechem hukenu ten lanu hayom uslach lanu al khatanenu kaasher solkim ananu lehayafenu we altefenu lideni sayon ki imhat silenu minhara ki lecha hamamlacha weha gebura weha teferet lo elmi olami. Amin. Shalom Aleichem, Yeshua HaMashiach. Berikut adalah warta sepekan YKRI Diaspora Kopilas. Terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari ini, sebab kamu tahu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Bertumbuh dalam iman. Bagi jemaat yang rindu melayani bersama kami, silakan menghubungi